Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya yakni nikmat iman dan Islam serta kesempatan sehingga kita semua masih dimudahkan untuk berkumpul di Zoom hari ini, di Zoom pada malam hari ini, yakni untuk menuntut ilmu dengan guru-guru kita, yang mana semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk orang sekitarnya. Kalau pula kita haturkan salat serta salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga yaumul kiamah. Baik Bapak Ibu sekalian, karena pemateri kita sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini, maka dari itu sebelum kita lanjut ke acara seminar kita pada malam hari ini, ada baiknya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak perlu menunggu lebih lama lagi karena pemateri sudah ada di tengah-tengah kita. Maka dari itu, kepada pemateri kita Pak Andi Dwijaya, kami persilahkan. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara. Jelas ya? Oke. Mungkin yang ini yang di laptop kayaknya. Oh iya. Dimatiin aja di laptop. Mohon maaf, ini Tes 1, 2, 3. Tes. Bergema. Tes 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. 1. Bergema ya Mas? Iya, saya agak bergema. Ini yang mikrofonnya pakai yang mana Pak? Ini pakai laptop. Mungkin HP-nya agak sedikit dijauhin mungkin. Kalau saya biasanya itu kalau pakai laptop yang di HP itu saya nggak ingin anunya. Apa namanya, audionya saya nggak gabungin. Tes 1, 2, 3. Cek. Ya sudah kemeningan. Siap. 1, 2, 3. Sambil pembukaan sambil dicek ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Kita diberi kesempatan untuk tatap muka. Meskipun kita bisa hanya bertemu lewat majelis Zoomiyah, majelis Zoom ya. Yang mana pada malam hari ini ada sedikit ilmu yang bisa kita bahas bersama, yaitu tentang terapi lintah yang ada hubungannya dengan kardiovaskuler. Sebelum memulai, langkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Andi Dwijaya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Aktivitas sehari-hari menjadi seorang praktisi atau seorang terapis di Rumah Terapi Jayata namanya. Jadi sehari-hari murni sebagai praktisi, sebagai terapis, sudah lama tidak menjadi akademisi ya, seperti Kang Aris yang tiap hari mengajar ya. Jadi ini ilmunya ilmu praktek. Jadi biasanya kalau ilmu praktek itu nanti pada saat menjelaskan mungkin bedanya tidak berurutan, tapi to the point biasanya langsung ke kasus-kasus seperti itu. Ya, mohon dipahami. Langsung saja kita mulai Bapak Ibu bersama. Terapi lintah pada gangguan kardiovaskuler. Oke. Ya, sebagai awalan atau sebagai permulaan, di dalam Al-Quran ada suatu ayat menyebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sedikit pun yang Engkau ciptakan sia-sia. Jadi hampir atau banyak orang menganggap lintah ini adalah seekor hewan yang
tidak ada fungsinya, bahkan menganggap sebagai hama. Hewan yang menggelikan, menjijikkan gitu ya, yang sukanya nyedot darah, jadi hampir semua orang takut pada lintah. Tetapi sebenarnya sejak zaman dahulu, kalau merunut dari sejarah pengobatan terapi lintah, ternyata sudah sejak lama, bahkan ribuan tahun yang lalu, terapi lintah ini sudah lama dikembangkan. Tetapi yang saya bahas di sini tidak bahas tentang sejarah terlalu banyak, karena di situ panjang sekali sejarahnya. Yang pasti terapi lintas sebenarnya sudah lama dikembangkan oleh para praktisi pengobatan sejak zaman dulu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada ya, dan masih lestari. Ya, saya bahas dimulai dari terapi lintas itu sendiri. Para praktisi biasa menyebut dengan hirudoterapi, karena zat yang paling banyak terdapat dalam cairan atau air liur lintah itu namanya hirudin ya, jadi namanya kan hirudoterapi. Merupakan terapi penyembuhan penyakit dengan menggunakan lintah ya. Jadi kalau terapinya tidak menggunakan lintah, maka namanya bukan hirudoterapi. Ya, jadi harus memakai lintah terapinya sebagai obat untuk tujuan pengobatan. Dan di dalam tabib atau pengobatan Islam dulu diperkenalkan oleh Avicenna atau yang biasa disebut dengan Ibnu Sina, dan ini ditulis dalam karyanya, dalam bukunya, dalam kitabnya, yaitu judulnya Canon of Medicine. Nah, ini bentuk kitabnya seperti ini, gambarannya. Oke, Ibnu Sina juga menggunakan lintas sebagai perawatan penyakit kulit dan stagnasi darah atau penyumbatan darah pada saat itu. Ya, saya akan bahas sejarah secara sebentar saja, karena lebih ke arah nanti biar ada hubungannya dengan kardiovaskuler. Seperti apakah sang lintas sehingga ia dapat digunakan sebagai pengobatan? Oke. Lintah adalah hewan dari kelompok filum Annelida, yaitu subkelas Hirudenia. Ini jari jenis hewannya ya. Di bumi ini terdapat banyak sekali, ratusan ya. Ada literatur yang menyebutkan ada 600 jenis lintah yang hidup daratan, air tawar ataupun air laut. Mereka hidupnya hermafrodit ya. Kemudian memiliki klitelum, jadi seperti cacing yang lain ya, cacing tanah itu juga hermafrodit, termasuk juga lintah. Dia berkembang biak dengan dirinya sendiri. Dari 600 jenis lintah, sebagian literatur menyebutkan ada kurang lebih 15 jenis saja yang bisa digunakan sebagai pengobatan. Jadi tidak semua lintah bisa digunakan sebagai pengobatan terapi lintah. Dan yang sangat terkenal yang digunakan oleh para terapis lintah yaitu jenis Hirudo medicinalis namanya. Ciri-cirinya, lintahnya berwarna hijau kehitam-hitaman. Di samping kanan kirinya ada garis seperti warna emas. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Lintah ini berasal dari Eropa. Ya, dari Eropa, dan sejak dulu dimanfaatkan untuk mengeluarkan darah atau biasa di secara medis disebut flebotomi. Oke, ini sedikit tentang anatomi tubuh lintah itu sendiri. Di kerongkongannya lintah, tempat lintah itu menghisap, ada 3 rahang. Jadi nanti ciri-ciri orang habis digigit lintah itu di kulitnya ada segitiga ya, segitiga seperti logo mobil BMW gitu. Bentuknya setengah gergaji, ya rahangnya, kemudian giginya kurang lebih 100 sampai 300 gigi-gigi kecil. Kurang lebih dalam waktu 30 menit, lintah itu bisa menyedot darah kita sebanyak 15 cc atau sampai dengan kuota yang cukup untuk dirinya, dan ini termasuk ciri khasnya lintah. Kadang ada lintah yang mau nyedot darah sampai full ya, ada juga yang separuh juga dia melepas sendiri, dan ada juga yang harus kita lepas ya. Jadi itu nanti sesuai dengan diagnosa kita pada saat sebelum melakukan terapi lintah. Dan lintah bisa hidup kurang lebih 6 bulan
dengan makan hanya sekali. Jadi makan sekali, 6 bulan bertahan hidup, nggak usah ngasih makan lagi. Tetapi kalau dalam terapi lintah, karena alasan sterilisasi, habis makan atau habis nyedot darah, lintah itu di bahasa kita dimasukkan ke sampah medis ya. Jadi dimatikan, dimasukkan sampah medis. Karena mengingat kalau dipelihara, darah yang ada di dalam lintah, kita nggak tahu darah itu menular atau enggak. Jadi sebagai keamanan, jadi masuk sampah medis seperti halnya darah bekam. Ini sedikit gambaran tentang lintah, dan ini banyak, kalau googling banyak ini seperti ini. Oke, kita bahas air liur atau enzim yang ada dalam lintah ya. Ikatan kimianya seperti itu, khas sekali. Air liur lintah itu mengandung zat aktif sekurang-kurangnya 65 unsur. Yang paling terkenal yaitu hirudin ya, yang sangat bermanfaat untuk pengenceran darah dan mengandung penisilin. Oke. Dan darah itu sendiri merupakan sumber energi untuk manusia ya. Bila mana darah rusak, maka berkuranglah energi serta daya tahan hidupnya. Banyak sekali fungsi darah dan mungkin sudah dijelaskan oleh para narasumber sebelumnya bahwa dalam sistem kardiovaskuler ada 3 bagian yang di situ tidak bisa dipisahkan dan perlu dibahas dalam misalnya kita membahas ilmu kardiovaskuler. Yang pertama itu adalah organ jantung, yang kedua sistem peredaran darah, yang di situ ada vena, arteri, kapiler ya. Kemudian darah itu sendiri. Nah, itu namanya sistem kardiovaskuler. Oke, lanjut lagi ke lintah. Lintah pada proses penyedotan darah dalam tubuh manusia, lintah itu mengeluarkan semacam liur, biasa disebut dengan hirudin, dan nantinya liur itu akan bercampur dengan darah kita, dan dari darah itu akan membawanya ke seluruh tubuh, dan kemudian efeknya sirkulasi darah menjadi lancar, insya Allah darah tubuh menjadi terasa bugar. Oke, kita bahas hirudin yang pertama. Ini adalah enzim-enzim yang ada di dalam lintah, yang dibahas mungkin 12 atau 13 saja malam ini, dan masih ada lagi dan banyak sekali enzim yang ada dalam lintah. Ya, Masya Allah. Hirudin adalah zat yang terkenal yang terkandung di dalam air liur lintah. Kemampuan air liur lintah itu untuk mencegah pembekuan darah. Hirudin berfungsi untuk mencairkan darah yang beku, kemudian menyekat pembentukan trombus bagi penghalang proses pembekuan darah. Dan hirudin diakui lebih aman dibanding dengan obat pencair darah buatan atau kimia sintesis karena efek sampingnya yang sangat minim. Yang kedua, air liur lintah juga mengandung zat anestetik atau pemati rasa, ya anestesi gitu ya. Dan zat ini berfungsi seperti histamin, ya, kemudian bekerja melebarkan pembuluh darah. Jadi sebelum hirudin ini dimasukkan ke luka, pada saat lintah itu menggigit, itu ada rasa nyeri minimal ya, ada nyeri sedikit gitu yang terasa di kulit kita. Dan itu sebenarnya lintah lagi melukai tubuh kita dengan mengeluarkan zat histamin. Ya. Zat tersebut melebarkan pembuluh darah sehingga luka bekas gigitan tadi itu bisa meningkatkan volume darah yang akan dihisap oleh si lintah. Oke, lanjut. Ini karena banyak bahasa kimia, saya akan pelan-pelan saja. Kemudian yang 3, destabilase, yaitu enzim monomer yang juga terkandung dalam air liur lintah. Enzim ini bisa menghambat fungsi fibrin, ya. Kemudian enzim proteinase dan antinya sebagian berkumpul di permukaan pembuluh darah pasien yang rusak dan sebagian lagi bercampur dengan darah yang keluar dari luka. Beberapa enzim protein juga dikeluarkan bakteri simbiotis. Oke, lanjut aja. Kemudian air liur lintah juga mengandung kalin.
protein ya yang berfungsi untuk menghambat atau menghentikan penyatuan dan pelekatan trombosit yang dimediasi kolagen, protein dalam tulang rawan, otot dan jaringan ya. Kolagen itu di situ tempatnya, dan menghentikan pelekatan trombosit dan yang bergantung pada faktor Willebrand. Faktor Willebrand mengaruhi lama tidaknya pembekuan darah pada. Jadi tiap manusia itu waktu pembekuan darahnya tidak sama. Dan ini dibahas di faktor Willebrand ya. Kemudian dengan kolagen dalam dinding pembuluh darah sehingga mencegah penutupan luka. Makanya kalau digigit lintah, nanti darahnya akan ngalir terus. Dan ada waktu untuk ngalir. Jadi nggak langsung bisa berhenti darahnya. Karena efek dari enzim-enzim yang ada dalam tubuh lintah tersebut. Dan hal ini bisa memiliki fungsi bisa membersihkan luka sehingga melindungi pasien dari potensi terjadinya sepsis atau infeksi yang mematikan. Jadi Bapak Ibu semua, pada saat lintah itu selesai menyedot darah kita, itu kita nggak perlu memberi antiseptik apapun untuk menutup luka tersebut supaya luka itu cepat kering. Karena di dalam enzim liurnya lintah tersebut sudah ada enzim yang berfungsi untuk penyembuhan luka. Jadi cukup ditutup aja pakai kasa gitu ya. Jadi nggak usah pakai betadin dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ada yang namanya Aeromonas sobria. Ini ada dalam pencernaan lintah ya. Ini antiprotein dari lintah termasuk kelompok protein yang menghalangi aktivitas katalisis dari enzim proteolitis yang berbeda. Oke, beberapa protein, misalnya namanya bidelins, ditemukan dalam usus lintah yang mirip air liur ya dalam tubuh lintahnya. Protein ini berfungsi untuk menghambat fungsi tripsin, plasmin, dan akrosin. Bidelin juga bisa merangsang peradangan saraf yang kadang-kadang disertai nyeri dan tidak fungsi organ tubuh. Jadi ada beberapa protein dalam tubuh lintah itu ada bekerjanya itu yang kita anggap bersilangan ya. Jadi setelah darah itu disedot, ada beberapa enzim lintah itu fungsinya untuk pembekuan darah setelah lintah itu keluar. Tapi pada saat lintah itu nempel di tubuh kita, itu yang dominan adalah enzim-enzim yang berfungsi untuk mengencerkan darah. Jadi jangan khawatir kalau sudah lintahnya keluar, darah itu akan keluar terus-menerus. Enggak, nanti ada masanya, meskipun tidak kita tutup, itu akan berhenti sendiri dan menutup sendiri lukanya. Oke, kita lanjut. Enzimnya yaitu hirustatin, yaitu enzim antiproteinase yang terdapat dalam air liur lintah. Komponen ini termasuk kelompok protein asam amino yang terbentuk dalam dua jenis dan dibedakan hanya satu asam amino. Hirustatin menghentikan fungsi kalikren, tripsin, kimotripsin, neutrofilis, katesin B. Oke, lanjut ya. Yang ke-8, LDTI. Leach itu tuh lintah. Leach derivative tryptase inhibitor, yaitu antitriptase yang diperoleh dari lintah. Adalah salah satu antitriptase yang ada pada air liur lintah. Zat ini berada dalam enzim proteolitik dari mast cell, suatu jaringan citoplasmik granul yang mengandung heparin, histamin, dan serotonin. Jadi ini yang dilepas saat mengalami pembengkakan dan alergi. Jadi sangat minimal sekali pada saat digigit lintah akan mengalami alergi atau pembengkakan karena adanya enzim yang bernama LDTI. Kemudian eglin, ini adalah kelompok protein lain dengan berat molekul lebih rendah dan ini berfungsi sebagai anti radang. Ya. Kita lanjut aja. Kemudian ada antifaktor XA, yaitu komponen dari air liur lintah yang bereaksi pada pengentalan darah. Oke, ini dilanjut. Dan ada antikarbosipeptidase A. Ini meningkatkan darah yang mengandung kinin selama lintah makan.
Zat ini juga membantu menghalangi pengentalan darah yang terbentuk ketika lintah makan. Kemudian, antikomplement juga diisolasi dari air lintah. Zat ini berguna untuk pasien dengan kekurangan zat anti-inhibitor alami. Juga bisa menghalangi aktivasi komplement yang tidak diinginkan seperti terjadi dalam reaksi alergi hipersensitif atau shock anafilaksis, peradangan kronis dan infeksi atau sepsis. Oke, saya tambahkan di sini. Menurut ini ada salah satu buku yang saya baca, Tuan Haji Ismail, yaitu salah satu pakar herbal dari Malaysia. Salah satu cara untuk mengurangi alergi pada kulit, ya beberapa pasien yang kulitnya sensitif pada saat terapi lintah, ya. Jadi ada beberapa pasien, Bapak Ibu semua, pada saat selesai digigit lintah, yang kulitnya sensitif itu bisa jadi gatal dan agak bengkak gitu ya. Untuk mengurangi hal tersebut, Tuan Haji Ismail menyarankan itu memberikan bubuk kunyit pada luka tersebut. Jadi caranya kasa atau perban yang akan digunakan untuk menutup lukanya itu dikasih bubuk kunyit dulu, baru ditempelkan dalam luka bekas lintah. Itu bisa mengurangi peradangan. Kemudian enzim yang lain yaitu hyaluronidase atau orgelase, enzim lain dari air lintah, ya. Dan ini termasuk dalam pencernaan asam hyaluronis sebagai faktor penyebar. Enzim ini membuka struktur antar jaringan atau organ, menyediakan jalan bagi zat aktif lain untuk mencapai jaringan yang lebih dalam. Kemudian ini ada percobaan dengan tikus. Enzim ini juga ditemukan atau memiliki antibiotik di dalamnya. Ya, yang kita bahas cuma 13 saja, karena juga bahasanya kurang familiar bagi para praktisi mungkin ya, yang kata-katanya juga susah. Yang pasti intinya, mayoritas dari enzim-enzim yang ada dalam tubuh lintah itu berfungsi untuk mencegah pengentalan darah atau mengatasi pengentalan darah ya. Masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu kandungan ajaib dari enzim lintah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Enzim lintah sangat mudah diterima oleh tubuh sehingga dapat memberikan reaksi yang sangat cepat dan nyata. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada gambar gumpalan darah. Jadi fungsi dari terapi lintah salah satunya menghilangkan sumbatan dan gumpalan darah yang lama yang lama mengental, ya, membentuk plak di saluran arteri. Jadi pada kasus-kasus jantung koroner ataupun stroke ya, stroke yang diakibatkan oleh penyumbatan darah, ya, gumpalan darah itu berada di pembuluh darah arteri, bahkan di pembuluh darah arteri besar. Salah satu fungsi yang lain lintah yaitu mencairkan pembekuan darah di kepala atau di otak, kemudian di saraf halus, saraf sensoris dan motoris, saraf telinga dan retina mata. Jadi fungsinya nanti dalam penjabarannya sangat luas dan banyak. Terapi ini juga bisa memperbaiki atau menghidupkan pembuluh atau jaringan saraf halus yang cedera, rusak, mati akibat penyakit atau kecelakaan. Ya, seperti ini gambarnya. Pada kasus-kasus seperti ini bisa dilakukan terapi lintah. Bisa juga pada kasus diabetes ya atau luka gangren, itu juga bisa dilakukan terapi lintah. Kemudian bisa juga melancarkan suplai oksigen dan nutrisi dalam darah. Yang akibat dari tidak lancarnya aliran darah dan oksigen, maka rasa sakit yang sering dirasa yaitu kesemutan, kaku, baal, panas, dingin, sampai mati rasa, itu bisa teratasi. Jadi apabila darah nggak lancar, maka tanda-tanda seperti kesemutan, kaku, ya, panas dingin, misalnya pada kaki dan tangan, dengan terapi lintah, insya Allah bisa teratasi.
Kemudian terapi lintah juga dapat menstabilkan kadar hormon serotonin, yaitu melancarkan peredaran darah dan oksigen pada jaringan saraf halus di kepala, termasuk menormalkan penyempitan atau pelebaran pembuluh darah di otak. Bapak Ibu semua, ada beberapa orang yang tidak direkomendasikan terapi lintah atau harus ditunda terlebih dahulu, yaitu orang yang baru selesai makan dan makannya sangat banyak. Itu ditunda dulu 1-2 jam baru boleh terapi lintah. Kemudian orang yang terlalu lapar, yang anemis atau yang kurang darah, dan ibu hamil, itu tidak boleh terapi lintah. Dan penderita liver lemah, penderita radang usus, kemudian lemah ki ya, lemah energi atau kelemahan yang sangat ekstra. Saya tambahkan pengalaman sehari-hari dalam menterapi lintah pada pasien. Ada beberapa pasien yang memang tidak bisa dilakukan terapi lintah. Tambahnya salah satunya yaitu kasus tumor ganas ya. Jadi memang di literatur salah satu fungsi lintah adalah untuk terapi tumor. Tapi pada kenyataannya, pada praktik di lapangan, tidak semua tumor bisa diberi lintah. Ada kalanya yang kita temui di lapangan, tumor malah berkembang dengan cepat pada saat lintah dipasang pada kasus-kasus tumor ya atau kanker. Kemungkinan yang bisa saya simpulkan di sini bahwa tumor itu akan mati dengan matinya aliran suplai oksigen atau darah ke arah tumor tersebut ya. Jadi dengan radioterapi, dengan kemoterapi, itu kan fungsinya itu. Dan kalau dikasih lintah, diberi lintah, malah sebaliknya, darah yang ke arah tumor atau kanker tersebut jadi lebih lancar. Makanya perkembangan maka semakin cepat meningkat. Kemudian satu lagi yaitu kasus gagal ginjal. Ya, kasus gagal ginjal sebaiknya tidak usah dilakukan terapi lintah. Karena kasus gagal ginjal mayoritas terjadi kekurangan hemoglobin atau kekurangan darah. Dan ginjalnya juga sangat lemah. Dan pada saat cuci darah pasti butuh darah. Kalau darah dikeluarkan, meskipun sedikit, itu malah membahayakan pasien. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan pada ilmu perlintahan ya. Praktek terapi lintah harus melalui pelatihan. Malam ini bukan pelatihan lintah ya, ini pengenalan tentang lintah, manfaat tentang lintah yang ada hubungannya dengan kardiovaskuler. Ya, malam ini jadi malam ini tidak ada cara melintah pasien, nggak ada, karena perlu tatap muka. Kemudian jangan sekali-kali menterapi lintah sebelum dirinya sendiri belum diterapi. Ini sudah menjadi budaya pada saat pelatihan terapi lintah. Jadi peserta harus merasakan dulu bagaimana rasanya dilintah. Kemudian bagi pemula yang baru belajar, baru pelatihan, lakukan terapi lintah dengan pengawasan. Sebelum melakukan terapi lintah, diupayakan melakukan pemeriksaan awal. Misalnya kita, ya meskipun tidak semua, tapi kalau kita sudah mendapat pasien dengan tanda-tanda vital yang tidak bagus gitu ya, jadi sudah kelihatan orang ini sakitnya ringan, sedang atau berat gitu ya. Kalau sudah mengarah ke sedang berat, pengukuran atau pemeriksaan kita harus lebih ketat, seperti glukosa darah, air kencingnya seperti apa, air kencingnya, kemudian tekanan darah, denyut nadi, dan lain sebagainya. Kemudian hindari terapi lintah pada orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Bagaimana kita menerapi orang misalnya ya jantung koroner yang dia sudah rutin mengkonsumsi obat pengencer darah. Di tempat kami, pada saat mau terapi lintah, misalnya di hari Selasa gitu ya, obat pengencer darahnya pada hari itu jangan diminum dulu. Jadi pada hari itu lintah dulu yang dimasukkan, baru besoknya boleh lagi minum obat pengencer darah.
Yang pasti dengan tanda-tanda vital yang sudah baik sebelumnya. Oke, ini kontraindikasi terapi lintah, yaitu kekurangan sel darah merah, nggak boleh ya. Kemudian gangguan pada organ dan imunitas tubuh yang serius, ya kasus-kasus imunosupresel. Alergi yang sensitif dan parah. Jadi ada beberapa orang yang hipersensitif terhadap alergi dan kehamilan dan gangguan penyembuhan luka umum dan lokal. Dan yang terakhir, tidak ada izin dari pasien. Jadi ada beberapa pasien itu merasa geli, merasa jijik pada pasien. Kalau dipaksa, ketakutan nanti malah pingsan gara-gara bukan kehabisan darah, tapi karena ketakutan. Monggo. Yang paling efektif adalah di mana jadi dalam jantung tersebut adalah terjadi penyumbatan pembuluh darah yang ada di dalam otot jantung. Terapi lintah digunakan dalam pengobatan penyakit kardiovaskuler. Air liur yang dihasilkan lintah mengandung pengencer darah alami yang dapat mencegah dan menyembuhkan penggumpalan darah. Terapi ini sementara dapat meningkatkan aliran darah dan hiperalgesia atau meningkatkan kepekaan terhadap rasa sakit di jaringan ikat. Jadi selain mencairkan darah, juga mengurangi rasa sakit. Kemudian bisa mengurangi peradangan vena. Menurut sebuah penelitian, terapi lintah mengurangi pembengkakan dan nyeri di kaki, memperbaiki perubahan warna pada kulit, dan meningkatkan kemampuan berjalan pasien pada penderita plebitis, atau pecahnya pembuluh darah vena. Suatu kondisi yang ditandai dengan pembekuan darah di pembuluh darah di dalam kaki, ya. Jadi bengkak akibat vena yang pecah. Untuk pengobatan ini membutuhkan 4 hingga 6 pita yang langsung digunakan di area yang terinfeksi. Kemudian dapat membantu luka yang diamputasi. Cedera amputasi atau kehilangan bagian tubuh akibat kecelakaan dapat menyebabkan sirkulasi darah yang tidak tepat atau tidak normal di area tersebut. Sebuah penelitian mengungkapkan tentang kasus cedera kulit kepala yang robek yang diobati dengan terapi lintah. Setelah beberapa hari, perbaikan warna dan kulit yang bengkak itu diamati dan menjadi baik. Dan studi ini juga menyoroti kasus pasien yang telah melalui operasi replantasi dan revaskularisasi jaringan wajah dan telinga. Kemudian dirawat dengan aplikasi lintah untuk meningkatkan aliran darah dan sensitivitas di area tersebut. Ya Bapak Ibu semua, di sejarahnya lintah tadi, di dalam buku lintah yang terbitkan oleh beberapa praktisi dan dokter yang berasal dari Jerman, ternyata lintah itu di Jerman sudah dipakai di beberapa rumah sakit untuk pengobatan pasiennya yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Di Jerman sudah dipakai di rumah sakit. Dan fungsi yang lain yaitu mencegah diabetes. Peningkatan kadar glukosa darah pada diabetes mellitus dapat menyebabkan gejala dan komplikasi yang parah. Tidak banyak laporan yang terdokumentasi tentang sifat anti-diabetes dari terapi lintah. Namun, terapi ini banyak digunakan secara tradisional untuk mengobati berbagai komplikasi diabetes seperti gangren dan penyakit jantung. Ini saya cerita sedikit tentang pengalaman kami di Rumah Terapi Jayata pada pasien-pasien diabetes. Pada pasien-pasien terindikasi gula darah melebihi dari normal, gula darah puasa ataupun gula darah acaknya melebihi dari normal dan terindikasi di HB cek laboratorium HbA1c-nya meningkat, ya, jadi udah positif diabetes. Apabila penanganannya cepat menggunakan lintah, ada beberapa pasien setelah terapi lintah gula darahnya tidak pernah naik lagi. Padahal sebelumnya gula darahnya selalu naik dan memang ada keturunan diabetes. Dan ini sangat efektif apabila ketahuan diabetesnya kurang dari 1 bulan.
Jadi pada saat diabetes terindikasi kurang dari 1 bulan sudah tahu ya bahwa itu ada peningkatan kadar glukosa, itu segera melakukan terapi lintah. Oke, lanjut. Kemudian dapat mengobati masalah pendengaran. Terapi lintah juga digunakan untuk mengobati gangguan pendengaran mendadak, peradangan akut dan kronis pada telinga, dan tinnitus. Ya, tinnitus itu telinga suaranya berdenging. Sebuah penelitian berbicara tentang terapi lintah di mana 2 lintah digunakan, satu di belakang telinga dan satu lagi di depan telinga. Terapi ini bisa mengobati masalah pendengaran. Ya. Kemudian meredakan nyeri. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa terapi lintah lebih efektif dalam mengobati gejala osteoartritis, seperti nyeri yang dibandingkan diklofenak topikal tanpa efek samping. Irodin peptida dalam air lintah juga dapat mengurangi peradangan dan nyeri pada pasien artritis. Pada pasien-pasien OA, ya, osteoartritis atau peradangan sendi, biasanya pada pasien yang sudah sepuh atau pada sudah tua, seperti pengapuran, dan biasanya sering terjadi pada sendi lutut. Terapi lintah ini terbukti sangat efektif untuk mengurangi rasa nyeri, bahkan bisa mengembalikan gerakan yang semula nggak bisa. Jadi orang-orang OA ya, osteoartritis, pengapuran yang ada di lutut pada orang-orang tua, itu kan biasanya mereka itu susah digerakkan kakinya, susah ditekuk, atau bahkan sholat pun nggak bisa normal, karena susah ditekuk secara maksimal. Pengalaman kami di sini, dengan terapi lintah rutin seminggu sekali, dalam 2-3 kali, Masya Allah, mayoritas dari hasil yang ditunjukkan oleh pasien, mereka bahkan di usia 60-70 tahun yang 2-3 tahun sebelumnya sholat sambil duduk, itu bisa sholat secara sempurna. Jadi nyeri dari lututnya dan gerakan bisa kembali sempurna. Kemudian lintah juga dapat mengobati masalah gigi. Ya, jadi nyeri-nyeri pada gigi yang diakibatkan oleh infeksi yang ada dalam gigi juga bisa memakai lintah. Tapi apabila gigi yang disebabkan oleh gigi berlubang, itu nggak bisa. Lubangnya harus ditutup. Ya, jadi tidak semua penyakit gigi bisa dengan lintah. Dia hanya bisa mengurangi nyeri akibat infeksi dalam gigi. Tapi kalau infeksi dalam gigi diakibatkan oleh gigi yang berlubang, sebaiknya ke dokter gigi untuk menutup lubang tersebut. Begitu. Lanjut, selain memberikan efek pengobatan, sebuah penelitian tentang lintah berbicara tentang beberapa kemungkinan efek samping dari terapi lintah seperti berikut. Masalah kulit yang umum seperti bekas luka, lecet, gatal, dan kerusakan jaringan. Kemudian infeksi terkait lintah. Ketiga, alergi diikuti dengan pembengkakan atau odem ya, atau eritema atau kemerahan. Caranya untuk menguranginya dengan cara tadi, beri bubuk kunyit. Dan setelah itu boleh diminumkan minuman yang berasal dari kunyit. Kemudian bisa jadi setelah dilintah terjadi perdarahan berkepanjangan. Ini misalnya ada kelainan-kelainan pada proses pembekuan darah pasien. Kemudian perpindahan lintah yang tidak diinginkan ke tempat lain. Jadi kalau menerapi lintah, itu diperhatikan lintahnya. Jangan habis melintah, lintahnya belum lepas, ditinggal dan dalam waktu yang lama. Kemudian bisa terjadi meningitis, tapi ini sangat jarang terjadi. Oke, ini daftar pustaka. Dan selesai. Sebagai penutup, kami di Rumah Terapi Jayata sudah kurang lebih 3 tahun melakukan praktek terapi lintah. Setiap harinya kurang lebih 20 pasien yang datang ke kami, dan kami menyediakan dalam 2 minggu 100 lintah itu habis untuk terapi lintah. Kadang seminggu kita 100 lintah habis ya. Jadi jangan banyak
kasus-kasus yang memang butuh untuk terapi lintah dengan syarat dan kebutuhan berlaku. Mungkin ini. Jadi terapinya, materinya nggak akan terlalu panjang dan lebar. Ini kita buka diskusi saja, seperti apa dan bagaimana tentang lintah tersebut. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke. Ya, Masya Allah sekali sih Pak terkait dengan ilmunya. Dan ini mungkin ilmu baru bagi saya Pak. Ini mungkin apa ya, orang itu mau terapi lintah itu pengen sekali mungkin Pak. Cuman mungkin mereka tidak alergi tapi apa ya, geli sama lintahnya. Ya, Ada yang seperti itu Pak? banyak. Oh banyak ya. Namanya ibu-ibu, ya. Oh iya. Itu diibaratkan ini Pak, mau berbekam tapi takut jarum. Ya, sama. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada pemateri kita? Monggo dipersilahkan yang ingin bertanya secara langsung. Ya, kepada Bapak Rahmat Ramadan, mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya, kalau kita membandingkan untuk jantung, apakah ini termasuk juga dengan karena adanya enzim-enzim di dalam lintah ini, dibandingkan dengan jamah atau bekam, itu lebih progresnya lebih baik yang mana ini, Pak Ustadz Andi? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian untuk mengatasi penyakit-penyakit, apakah kita ada titik-titik yang perlu dipelajari atau berdasarkan apa di mana tempat sakit, itu juga yang kedua. Sementara itu aja dulu Ustadz Andi. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Rahmat ya. Siap. Saya jawab yang pertama dulu. Lebih efektif mana, bekam atau lintah? Yang lebih efektif dua-duanya, Pak. Jadi ada beberapa kasus itu harus dibekam, ada beberapa kasus harus dilintah, ada beberapa kasus harus dilintah dulu, kemudian seminggu harus dibekam, ada beberapa kasus harus dibekam dulu, kemudian seminggu lagi harus dilintah. Gitu ya. Nanti itu terkait dengan kondisi setiap pasien dan itu akan berbeda dengan yang lainnya. Itu bisa dilihat dari pemeriksaan fisik yang dilakukan, termasuk data-data dari pasien kita kumpulkan semua. Jadi semua penting, ya nggak ada yang lebih juara satu atau juara dua. Kemudian yang pertanyaan yang kedua mengenai titik-titik lintah, nah ini yang harus pelatihan ini. Titik-titik lintah itu Bapak nanti belajarnya kan ada beberapa terapi titik lintah itu menggunakan titik-titik akupuntur ya. Ada beberapa seperti itu, ada beberapa menggunakan titik-titik yang ada denyut arterinya juga ada. Nah, nanti itu dibahas pada saat pelatihan. Kasus apa yang harus dipasang di sini, kasus ini harus dipasang di sini, gitu. Jadi kalau dibahas di sini nanti jadi pelatihan terapi lintah nanti. Oke, semoga bisa membantu. Titiknya sebenarnya ada Ustadz ya. Ada Pak. Jadi Kemudian nggak asal pasang. Kecuali ya. luka ya Pak, kayak gangren gitu ya. Itu nggak pakai titik Pak. Itu langsung di lukanya. Siap, siap. Semoga terjawab ya Pak ya. Untuk kasus kita dengan topik jantung, Ya. kan di jantung itu ada umpamanya istilah pembengkakan jantung atau ada masalah di perikardium atau ya mungkin di bilik atau serambi. Bagaimana dari lintah ini untuk apa dengan semua enzim yang dia punya untuk mengatasi permasalahan di masing-masing bagian jantung tadi, Ustaz? Siap. Lintah itu sendiri sangat efektif untuk mencegah kekentalan darah atau pembukaan darah. Yang paling efektif pada kasus jantung yaitu kasus jantung koroner, Pak. Untuk kasus-kasus jantung yang lain seperti aritmia, dekom, kordis dan lain sebagainya,
pembengkakan ya. Ini masih dalam tahap kalau gini ya, kalau misalnya belum terbukti dan tertulis, kami nggak bisa menyarankan untuk terapi lintah gitu. Yang sudah terbukti dan tertulis itu adalah kasus-kasus jantung koroner. Seperti itu, Pak. Dan titiknya khusus gitu masangnya. Siap-siap, syukuran Ustadz. Oke. Dan karena ini membahas tentang kardiovaskuler, satu titik akan saya tunjukkan untuk kasus-kasus jantung koroner yang biasa dilakukan di tempat kami, yaitu gigitnya atau naruhnya di ujung lidah. Tadi ada yang geli kan, ini dikasih geli sekalian. Jadi harus melet, menyerahkan ujung lidahnya untuk ditempelkan lintah. Seperti itu. Ada gambarnya Ustadz yang di ujung lidah? Itu dia, privasi. Pak, di Google ada kayaknya. Pokoknya di ujung lidah, Pak. Kayaknya tadi di gambar yang slide itu ada, Pak. Lah, itu kayaknya ada ya. Siap, Nah, makasih. yang tadi ada. Mungkin nanti Bapak bisa buka lagi materinya yang sudah kami bagikan di link grup. Siap-siap. Syukuran. Oke. Pak. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bu Nafisa Rohim. Jadi untuk saat ini kita prioritaskan yang pertanyaan langsung ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang di kolom chat nanti jika sudah peserta tidak ada yang bertanya secara langsung, nanti akan kita bacakan yang di kolom chat. Jadi kepada Bu Nafisa mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan. Sebelumnya Ustadz, ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, mungkin satu-satu dulu. Yang pertama, Saya tulis. bisa Ustadz? Yang pertama, terapi lintah ini bisa setiap hari Kak Ustadz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya, terapi lintah ini bisa di mana aja atau di titik-titik tertentu? Ya. Oke. Lalu yang ketiga ini untuk menerapi kepada orang yang diabetes atau yang kulitnya ada kayak nanah, kemerahan kayak gitu, lintahnya itu di sekitarnya atau tepat di tempat lukanya itu, kayak kulitnya membusuk atau nanah kayak gitu. Terus yang kelima, pertanyaan kelima itu, orang migran bisa dilintah Kak Ustadz? Kalau pernah orang migran bisa dilintah Kak Ustadz? Karena yang setahu saya Pak, kalau bekam itu migran itu kan nggak boleh, siapa tahu lintah mungkin sama. Ya. Yang terakhir, yang keenam, orang biduran itu nggak apa-apa Kak Ustadz dilintah. Oke, mungkin sekian, terima kasih Ustadz. Ya, saya jawab satu persatu. Apakah boleh terapi lintah setiap hari? Jawabannya tidak boleh. Sebagai rasa kehati-hatian terhadap pasien ya, terhadap keselamatan pasien, lintah sebaiknya paling cepat seminggu sekali. Dengan kasus-kasus tertentu juga. Ada beberapa juga harus sebulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Jadi nanti kasus atau penyakit ataupun orang yang berbeda itu juga cara waktu nerapinya itu juga berbeda, Ibu. Yang kedua, titiknya di mana saja, itu titik-titiknya ada. Jadi nggak asal naruh gitu ya. Dan saya jawab pertanyaan setelahnya, kecuali pada kasus luka diabetes ataupun luka-luka infeksi yang sangat parah, itu langsung aja dipasang di lukanya. Jadi misalnya di tempat yang di situ ada pes ya, ada abses atau ada nanah gitu, pasang aja di situ. Jadi lintah itu tidak hanya suka darah, nanah pun dia suka. Jadi disedotnya juga. Kemudian pertanyaan tentang migrain. Apakah migrain boleh dilintah? Jawabannya sangat boleh sekali. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa salah satu enzim dari lintah itu bisa mengurangi rasa nyeri ya di saraf halus. Dan ini sangat ada hubungannya dengan migrain. Nanti migrainnya sebelah kanan, nanti ada titik-titik tertentu di kepala sebelah kanan yang harus dipasang lintah.
Jadi nggak asal pasang titik ya, di kepala juga ada titik-titik lintahnya. Dan biduran, nah kalau biduran ini kami belum pernah melakukan dan belum pernah menemukan literaturnya tentang biduran itu di lintah. Jadi kami tidak berani untuk menjawabnya bisa atau tidak. Mungkin ada di sini bagi semua yang pengalaman, yang ada literaturnya dan juga pengalaman terapi pasien, biduran itu boleh dilintah atau tidak. Dari saya masih belum bisa menjawab ya Ibu. Semoga bisa membantu jawabannya. Ya, semoga terjawab ya Bu Nafisa. Baik, Baik, syukran jazilan. Ya, apa? Ya, Ki. selanjutnya kepada Dewi Untari, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Ustadz. Kami ingin menanyakan terkait diagnosa sebelum kita melakukan terapi lintah, Ustadz. Tadi dikatakan bisa dengan tekanan darah, tensi, kemudian dengan palpasi atau nadi. Apakah juga bisa dilengkapi dengan diagnosa lidah? Seperti itu, Ustaz. Karena kan pada saat kita diagnosa lidah itu kan akan kelihatan di peta lidah itu organ-organ mana yang lemah, itu bagaimana kaitannya dengan terapi lintah yang akan kita lakukan untuk kasus-kasus tertentu. Misalkan untuk kasus diabetes, Ustaz, diabetes mellitus itu mungkin kan di sini akan kelihatan di peta lidah ada ginjalnya yang lemah, atau mungkin pankreasnya, atau mungkin limpanya. Itu apakah harus diambil semua atau bagaimana? Kemudian yang berikutnya, untuk kasus DM ini, apakah angka glukosa darah itu juga mempengaruhi, Ustadz? Misalkan harus, kalau kita dibekam, kalau GDS misalkan di atas 250 itu nggak boleh dibekam. Apakah juga berlaku di lintah, di terapi lintah seperti itu? Kemudian penentuan titik pada DM itu apakah juga ada minimal atau maksimal berapa ekor yang harus kita tempelkan untuk terapi untuk kasus diabetes mellitus ini, dan harus berapa kali pengulangannya dalam 1 minggu kah atau 2 minggu kah, seperti itu, Ustadz. Kemudian untuk kasus stroke iskemik atau yang penyumbatan darah, Ustadz, itu kan juga ada kaitannya dengan pembuluh darah, kardiovaskuler. Itu bagaimana, Ustadz? Kalau memang kalau kenyataannya beliaunya tuh stroke-nya sudah berjalan sekitar 2 tahun gitu. Itu apakah juga bisa dilintah di titik-titik yang di kepala, atau langsung di yespolnya yang mengalami kelemahan di tangannya atau di kakinya. Seperti itu, Ustaz. Pertanyaan dari kami, jazakallahu khair atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Yang pertama saya jawab tentang apakah perlu diagnosa lidah sebelum melakukan terapi lintah. Bagi sebagian terapis yang sudah menguasai diagnosa lidah, ini sangat diperlukan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Yang saya bahas tadi secara umum, jadi ada beberapa terapis yang memang belum menguasai diagnosa lidah, minimal dia atau mereka tahu tanda-tanda kelemahan yang terjadi pada pasien. Ya, biasa ditunjukkan dengan tekanan darah yang rendah, kemudian kondisi yang lemah ekstra atau lemah banget gitu ya, nadi yang lemah, dan lain sebagainya. Apabila menguasai diagnosa lidah, ini sangat-sangat dianjurkan untuk mendiagnosa lidah terlebih dahulu. Nanti terkait dengan lemahnya ginjal ataupun limpa, itu memang tidak disarankan dulu untuk terapi lintah seperti halnya bekam. Ya, karena sama-sama mengeluarkan darah. Intinya, pada saat darah dikeluarkan dalam tubuh manusia,
energi itu akan berkurang. Apabila energi dalam tubuh sedang lemah, dan saat itu darah dikeluarkan, maka pasien akan tambah sakit ya, dan tambah lemah. Gitu. Kemudian yang kedua, apakah ada angka khusus mengenai gula darah? Oke, ini terkait jawabannya dengan berapa kalinya nanti dilintah. Bisa dua-duanya. Angka gula darah normal dan angka gula darah tinggi, semuanya bisa dilakukan terapi lintah. Jadi terapi lintah juga bisa dilakukan untuk tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Ya, bagi orang-orang yang beresiko diabetes atau beresiko stroke, beresiko koroner, karena sudah tekanan darahnya tinggi dan angka kolesterolnya sudah naik, ini bisa dilakukan terapi lintah. Yang pasti nanti durasi atau berapa kalinya itu berbeda dengan orang yang sudah terkena penyakit. Ini berbeda. Ini juga titiknya berapa atau di mana saja, berapa ekornya, ini juga menentukan dari kasus yang ada gitu. Karena kalau dibahas ini cukup panjang ya, kalau masalah berapa ekor, berapa titiknya di mana. Nanti kalau di kepala kasus stroke iskemik itu di titik mana dan berapa ekor. Nanti akan nanya lagi kasus nanti ini berapa ini. Nah itu nanti maka seluruh tubuh titik akan keluar nantinya. Mohon maaf. Okay. Nah pada kasus stroke iskemik, nah ini sangat dianjurkan Bu. Sangat dianjurkan untuk terapi lintah. Jadi kasus terbanyak di tempat kami yang kami lintah, yang pertama jantung koroner, kedua stroke iskemik, yang ketiga osteoartritis. Itu yang terbanyak yang kita lintah selain yang lain ya. Stroke pun yang diakibatkan oleh penyumbatan pembuluh darah yang ada di otak, itu sangat efektif dilakukan terapi lintah. Oke, gitu ya. Semoga bisa membantu jawabannya, Bu. Nggih, Ustaz. Jazakallahu khair. Tanya saya Ustaz, satu lagi. Tadi terkait apakah juga sebelum kita melintah itu kita juga perlu tahu sindromnya pasien, misalkan dingin atau panas ekses atau gimana itu juga pengaruh. Kalau misalkan kita nyelsau kita sudah sedikit memahami gitu kan. Karena untuk kasus pasien yang sindromnya dingin itu kan lemah gitu Ustaz. Ya, minimal lemah kita tahu pasien itu sedang lemah atau tidak. Oh, ngaten nggih. Jadi kalau pasiennya mengalami kelemahan, ya kita nggak boleh lintah. Oh, gitu Ustaz. Kalau misalkan untuk yang ada kelemahan kelemahan di titik organ itu apakah tidak lebih baik kita lintah Ustaz? Atau tadi kan disampaikan kalau misalkan ginjal atau limpanya itu lemah justru tidak boleh dilintah. Sementara lintah sendiri kan juga bisa untuk menguatkan fungsi organ itu Ustaz dari kandungan yang ada dalam air liurnya itu bagaimana Ustaz? Ya, kadang lintah bisa berdiri sendiri, kadang lintah juga harus dibarengi dengan asupan herbal Bu. Pada kasus-kasus yang Ibu bicarakan tentang organ, nanti ilmunya harus membahas tentang herbalnya. Lintah nggak bisa berdiri sendiri nantinya. Karena apa? Karena ditakutkan nanti pada saat pengeluaran darah, sementara ginjalnya lagi lemah, nah itu malah bahaya. Oh, ngaten. Siap Ustaz. Matur nuwun sangat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang bertanya itu ada banyak Pak, tapi kayaknya mungkin sudah diwakili sama Bu Dwi tadi. Sama ya. Oh, tadi udah pada angkat tangan, semua, dibatalin semua. Jadi kita apakah ada yang bertanya secara langsung lagi, Bapak Ibu? Jika tidak ada, nanti kita akan masuk di kolom komentar. Pak Rahmat lagi, tapi ini mohon maaf Pak, jadi kita memprioritaskan kepada mereka yang belum bertanya. Nanti kalau Bapak ingin bertanya lagi, nanti bisa disampaikan di dalam grup. Oke, karena tidak ada yang bertanya secara langsung, kita alihkan di Zoom chat.
Untuk pertanyaannya, ini dari pertanyaannya Bu Bemi Tripani dari Semarang. Dengan lintah ini kan mengakibatkan darah itu sulit untuk berhenti. Mana lebih baik kita biarkan darahnya sampai berhenti sendiri atau kita hentikan paksa dengan menempelkan bubuk herbal atau yang lain. Kayaknya ini sempat disampaikan ya Pak. Iya, nah. Menutupnya dengan kasa kalau memang dia tidak berhenti. Nggak apa ya, jawab ya. Oke, monggo. Jadi kalau habis terapi lintah, darah itu akan mengalir ya Bapak semua. Darah itu lebih Iki dan Koko sama Keke. Yang cepat kalau bisa. Ada suara yang bocor. Ya. Iya. Iya. Juta berapa? Oke. Pada saat habis terapi lintah, memang luka tersebut akan mengeluarkan darah yang lebih encer dari sebelumnya karena efek dari antikoagulasi enzim lintah tersebut. Jadi kalau dibiarkan, darah itu akan ngalir gitu ya. Dan dalam waktu tertentu, pada sebagian orang yang tidak memiliki kelainan pembekuan darah, luka itu akan tutup sendiri. Ya, tetapi sebagai keamanan, ya, sebagai keamanan kepada pasien dan terapis, habis terapi lintah itu ada beberapa detik dibiarkan dulu. Kalau di tempat kami biasanya 5-10 detik dibiarkan dulu darah ngalir, baru ditutup. Jangan dibiarkan terlalu lama, sebentar saja. Nanti dan menghentikannya nanti menembakkan herbal gitu ya, bubuk kunyit biasanya. Seperti itu ya Bu Femi. Nah ini lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ada dari Pak Budiono. Apakah terapi lintah bisa digunakan untuk pasien fistula? Ini fistula apa ini? Fistula ani? Nah, ini Dan fistula yang terkenal adalah fistula ani atau fistula yang di anus ya. Atau open mic dulu. Ya, Pak Budiono mungkin bisa open mic. Pak Budiono? Oh, mungkin Bapaknya lagi tempat lain. Mungkin yang saya tanya aja Dok, Pak, dijawabnya. Kasus yang pernah ditanggapi aja Pak. Halo Pak Andik. Lanjut aja ya Mas. Ya. Oke. Kalau enggak mungkin ini aja Pak, kasus yang pernah ditanggapi aja terkait dengan fistula. Oke, pada kasus fistula atau benjolan ya, benjolan yang infeksi, yang bernanah gitu, kalau masalahnya dia masih ada di kulit, itu boleh untuk dilakukan lintah. Tapi kalau fistula ani yang letaknya di dalam, itu sebaiknya jangan. Karena masangnya juga akan di mana, nanti darahnya akan seperti apa, karena letak fistulanya di dalam gitu, di dalam lubangnya. Tapi kalau masih di luar, kita masih bisa memantaunya, itu bisa. Oke. Itu saja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nenden Heviani, Bu Nenden. Di sini bismillah anaknya itu terdiagnosa pembekakan jantung di usia 5 tahun. Jadi pada tahun 2010 dengan terapi lintah di lidah, alhamdulillah Allah sembuhkan. Oh, kirain pertanyaan. Ternyata testimoni. Ini dari Bu Hozia. Dia bertanya terkait dengan dalil terapi lintah. Terus, apakah benar jika salah pegang lintah, maka lintah akan stres dan mengeluarkan cairan racun yang berbahaya saat dipakai? Ya. Kalau dalil dari agama, dari Islam, itu tidak ada ya, Bapak Ibu ya. Jadi, lintah tidak bisa dikatakan pengobatan Nabawi. Tapi kalau pengobatan klasik atau Arab klasik, itu bisa. Ya. Jadi tidak semua pengobatan tradisional itu ada dalil yang tertulis di Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi
itu beberapa dipraktekkan oleh tabib-tabib Islam pada masanya. Tuh. Jadi kalau dalil secara khusus tidak ada, kalau bekam ada, gitu ya. Apakah benar jika salah pegang lintah maka lintah akan stres dan mengeluarkan racun yang berbahaya saat dipakai? Ini belum dan tidak terbukti ya. Jadi nanti memang cara pegangnya itu akan diajari pada saat pelatihan lintah. Jadi nanti yang geli atau takut pada lintah, ya sengaja kan kita lagi kasih lintah di tangannya, gitu ya. Karena tujuan ikut terapi lintah, pelatihan lintah, ingin menjadi terapis lintah, gitu kan. Gimana mau menerapi pasien kalau megang lintahnya aja takut. Ya. Jadi harus memang benar harus belajar memegang lintah. Ya. Tapi kalau salah pegang, nanti ada racun dari lintah, itu insya Allah nggak ada. Ya. Ya, lanjut Kang. Seperti itu ya Bu Hozia, semoga terjawab pertanyaannya. Nah ini ada dari Sepri dari Balikpapan. Nah ini menanyakan terkait tentang bedanya lintah sawah sama lintah rawa dengan lintah yang biasa digunakan untuk terapi. Apakah sama jenisnya? Ya ini. Kan kayaknya. Ada 600 jenis ya. Jadi karena mungkin bukan pemerhati lintah ya saya. Yang saya dapat itu saya dapat beli dari peternak lintah yang sudah biasa digunakan untuk pengobatan. Kalau lintahnya berbeda dengan yang biasa saya pakai, saya nggak berani gitu. Oh iya. Ya, jadi itu bahaya atau tidak juga nggak tahu. Saya sebaiknya yang aman-aman saja ya. Oh, iya. Berarti untuk lintahnya itu tidak diternak sendiri ya? Sudah ada peternak khusus, masih kita beli ke mereka yang sudah berternak lintah. Oke, siap. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya. Tambahan dari Bu Dwi Untari. Apa yang menyebabkan lintah terkadang tidak mau menggigit? Apakah karena vikositas atau kekentalan darah pasien terlalu tinggi atau sebab lainnya? Ya berarti pengalaman ini. Memang ada beberapa lintah yang pada saat kita mau menempelkan itu susah sekali untuk menggigit atau nyedot darah, nggak mau gitu ya. Ini yang kami alami dan kami perhatikan selama saya terapi lintah, biasanya itu efek dari stresnya sang lintah tersebut. Jadi lintahnya mungkin stres, jadi nggak mau apa ya, bukan berarti ada kekentalan darah yang berbeda dari kulit tersebut, bukan, tapi biasanya dari tingkat stres lintahnya. Jadi pada saat kita memiliki lintah yang digunakan untuk pengobatan, itu ada cara untuk merawatnya. Ini saya kasih tips, misalnya kita mau pelihara lintah untuk pengobatan. Dalam satu toples ukuran berapa liter gitu ya, nanti airnya disesuaikan, dan jumlah lintahnya juga nggak boleh terlalu banyak, dan air yang digunakan untuk naruh lintah tersebut ya itu adalah air yang bersih dari kaporit. Kalau air PDAM beberapa daerah memang banyak kaporit ya, salah satunya di kota saya sendiri di Balikpapan juga tidak rekomendasi air PDAM digunakan untuk naruh lintah. Lintahnya kalau bercampur dengan kaporit dia akan stres. Yang paling aman adalah air mineral, air minum gitu ya, yang itu lebih tahan lama lintahnya. Atau lintah yang terlalu lama nggak dipakai, itu lama sekali, dan airnya kotor untuk naruh lintahnya, biasanya susah untuk gitu ya. Begitu ya, menurut pengalaman saya. Ya siap, terima kasih atau satu lagi, luka atau darah yang digunakan untuk memancing lintahnya itu kurang banyak. Jadi kan terapi lintah memang kulit kita lukain dulu dengan jarum bekam. Ya, kadang kalau darahnya kurang banyak, lintah juga susah untuk menggigit. Berarti intinya harus dipancing dulu Pak ya? Ya. Oh, iya. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Elida sama Pak Andi, ini mungkin bisa tanya secara langsung ya terkait dengan pelatihan dan prakteknya. Ini bisa tanyakan secara langsung. Nih. Oke.
Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Salianti di Balikpapan. Nah, ini dekat ini, Pak. Bismillah, Bapak mau bertanya. Oh, ini katanya rumahnya sudah pindah. Kalau untuk pengapuran tulang dan tangan suka kesemutan, yang lebih efektif bekam atau terapi lintah? Nah, warga Balikpapan. Iya. Ya, nanti japri aja gitu kan. Ya. Kalau pengapuran di persendian, cuman sebaiknya dilintah dulu nanti. Tapi kita periksa dulu ya, ada beberapa tidak dilintah langsung. Sendinya harus dibetulin dulu gitu. Ada beberapa kasus. Jadi kalau datang ke rumah terapi saya, jangan kecewa. Misalnya datang pasien, Pak, saya mau lintah. Nah, pasti jawaban saya, ini terapi by request, Ibu atau saya yang mau terapi gitu. Jadi ada beberapa kasus harus diperiksa dulu. Memang kadang belum layak untuk dilintah dulu. Gitu. Dan jangan lupa booking dulu. Betul, Mas. Itu untuk Mama Ana, Pak. Ya. Untuk Mama Ana itu pengapuran Oh, tulang. iya, Bu. Ada nomor HP-nya kan, Bu? Udah berapa bulan gitu? Siap. Pengapuran tulangnya sudah berapa bulan itu nggak bisa dipakai sholat, lututnya nggak bisa dipakai sholat gitu. Kalau mau dipakai sholat berdiri itu susah. Ya. Nanti kita cek dulu sendinya seperti apa, dan otot-otot yang membungkus sendi kekakuannya separah apa. Ya, seperti itu, Bu. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Sama. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari ini tambahan dari Pak Rahmat Ramadan karena penanyanya sedikit ya. Ini ada tambahan dari Pak Rahmat. Apakah lintah itu tahu titik mana yang perlu diambil darahnya? Yang intinya banyak darah kotornya. Jadi lintah itu udah tahu titiknya itu Pak, tanpa perlu kita tentuin titiknya, gitu. Ya. Inilah luasnya hasanah keilmuan para terapis gitu ya. Jadi memang kalau sudah masuk ke ilmu terapi lintah, nanti di dalamnya akan banyak pendapat ataupun pengalaman dari banyak terapis yang mungkin berbeda dengan teori yang ada. Jadi ilmu itu bisa by buku ya atau literatur, juga by experience. Nah, yang sangat banyak terjadi pro kontra antar terapis, ini berlaku untuk semua terapis ya, baik itu yang ada hubungannya dengan tulang, bekam gitu ya, lintah, itu akan banyak pendapat yang mungkin berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Jadi ada memang beberapa terapis dalam pengalaman menerapi lintah, pada saat lintah digigitkan di titik yang kita inginkan, tiba-tiba lintahnya berjalan sedikit dan dia gigit di situ gitu. Apakah itu di situ titik itu adalah titik yang paling kotor darahnya atau di situ butuh pengecer darah yang banyak di situ gitu. Itu masih belum bisa dibuktikan secara empiris. Intinya selama masih caranya benar, pemeriksaan benar dan tidak berbahaya, insya Allah aman aja. Seperti itu. Bukan berarti darah yang diambil di lintah itu semuanya darah kotor. Gitu. Ya. Jadi perlu digarisbawahi, terapi lintah fungsinya untuk antikoagulan. Darah yang diambil, wah ini darah kotornya banyak. Kita nggak boleh ngomong seperti itu. Karena belum terbukti. Yang pasti pengecer darah sudah masuk di dalam tubuh pasien. Seperti itu nggak Pak? Semoga terjawab ya Pak Rahmat Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ini kita masih punya waktu 10 menit lagi? Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada pemateri kita?
Saya Ustadz. Oke, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah, saya beberapa kali di terapi lintah gitu ya, dan memang kalau menurut saya sangat efektif sebenarnya. Cuma efeknya setelah di lintah itu luar biasa banget sakitnya ya, luar biasa banget. Apalagi di kepala gitu. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika di lidah, itu kan memang betul ya disarankan untuk saya pernah baca di antaranya tadi yang saya tanyakan juga masalah terkait racun ketika memegangnya itu mungkin terlalu dipencet atau apa, itu pernah baca, makanya saya konfirmasi ke Ustadz. Itu satu, tapi udah dijawab. Kemudian yang kedua, terkait masalah di lidah Ustadz, saya itu kadang terlalu lama keluar darah juga nggak nyaman, tapi akhirnya pernah ada terapis yang bilang, coba Bu pakai ngemut ini ya Pak, es batu gitu kan. Dan saya daripada es batu, saya beli es krim. Sampingnya klinik teman saya itu kan ada itu ya, yang jual es krim. Dan itu sangat efektif, tetapi ini untung ada pakarnya, saya tanyakan, apakah itu baik saya gunakan ketika saya terapi lintah di lidah, dan untuk mempercepat pemberhentian darah itu dengan menggunakan es krim itu tadi. Nah, untuk di luar lidah itu saya belum menemukan, tapi saya biasanya kan ditutup ya, ditutup gitu, nggak saya buka-buka lagi karena saya pernah buka itu ngocor kemana-mana. Pernah saya di lutut juga waktu itu. Dulu itu pernah di lutut dan menggunakan spray itu berkali-kali, itu darah terus gitu. Akhirnya saya bingung. Nah, itu efektifnya pakai apa gitu. Tapi ke sini-sini saya buka gitu. Kata terapis waktu itu kan suruh, Bu nanti sekian jam dibuka ya gitu. Ternyata berdarah terus kan, ngocor terus. Akhirnya terakhir saya terapi lintah di manapun nggak saya buka sampai besok pagi lagi, sampai benar-benar kering nggak keluar. Itu bagaimana Ustadz? Apakah benar atau tidak? Terima kasih. Ini yang saya jawab kasusnya Ibu ya. Ini mungkin berbeda dengan yang lain. Yang benar yang terakhir itu Bu. Semakin lama buka, semakin bagus. Idealnya di luar lidah itu 4 sampai 6 jam baru bisa dicek, bukan dibuka, diintip sedikit aja. Kalau masih darahnya masih encer atau masih buka, segera tutup lagi, plester lagi. Bukan buka, ngintip ya. 4 sampai, kalau masih ya sudah tutup aja sampai besoknya dan pasti akan berhenti. Biasanya yang sering terjadi pada kasus darah-darah tidak berhenti itu perbannya sering diganti atau sering dibuka, dikit-dikit ngelihat, dikit-dikit ngelihat. Lintah itu punya enzim antikoagulan yang saya jelaskan tadi. Pada saat lintah itu melepaskan kepalanya di kulit. Jadi lintah itu sudah memiliki enzim yang fungsinya untuk menutup luka. Jadi perban pertama kali itu yang lebih efektif menutup luka. Misalnya di lidah, misalnya lidah udah selesai lintah, diberi kasa dikasih bubuk kunyit, tempel di lidah, di lukanya, udah itu jangan dilepas-lepas. Kalau diintip terus 5 menit dilihat, nah itu efek antikoagulannya akan luntur. Efek untuk pembekuan darahnya akan luntur gitu Bu. Kalau di lidah kayaknya risih itu Ustadz, kalau ada kayak kunyit apalagi di perban gitu. Sedikit saja Bu. Jadi di lintah di kasa gitu ya. Kasanya dikasih minyak sedikit, boleh minyak gugut atau semacamnya. Kemudian ditempelkan seujung kuku lah sedikit aja bubuk kunyit, kemudian paskan di lukanya. Udah tempel aja. Nggak usah dilepas-lepas dulu. Kalau nggak dilepas-lepas, biasanya dalam waktu 30 menit sudah berhenti. Tapi nanti kalau sering-sering dilepas itu biasa sampai 1-2 jam baru berhenti. Adapun soalnya diberikan, di lidah kan suka keluar air liur gitu ya. Apa nggak basah Ustadz? Nggak apa-apa, telan aja air liurnya. Aman aja. Kalau pakai es krim tadi bagaimana? Nggak apa-apa Ustadz? Ya itu salah satu cara untuk menutup luka sih. Jadi dikasih pendingin. Nggak harus es krim.
Iya, Sesuatu pendingin. yang dingin itu sifatnya menutup luka. Baik. Baik, Kalau es Ustaz. krim enak, nanti sekalian makan es Iya. batu. Awas Ya. diabetes. Kalau es batu takutnya es batunya mentah, Ustaz. Diabetesnya kambuh lagi. nanti. Ya. Semoga terjawab ya Bu ya. Baik, terima kasih. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Fahrul yang angkat tangan, bisa mungkin aktifkan mikrofonnya. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Mungkin ini pertanyaan penutup mungkin ya, kalau saya lihat dari jamnya sih. Iya, dikit lagi kita akan tutup. Ya, ini terkait ini ada kasus lah gitu, Ustadz, masalah ini ibu menyusui gitu, terkait masalah di payudara. Iya. Kasusnya payudaranya agak keras, terus nyeri gitu, sampai di payudaranya itu merah, Ustaz. Ya. Mungkin ini kalau terkait masalah kita terapi pakai lintah, mungkin sebaiknya gimana gitu, untuk dari berapa lintah gitu, berapa lintah sampai mungkin ke tahap-tahap selanjutnya, istilahnya pengobatan tadi kan sempat dikatakan untuk kasus-kasus tertentu ada yang seminggu sekali, ada 2 minggu sekali, dan sampai 3 bulan sampai 6 bulan gitu rentang waktunya. Monggo mungkin bisa dijelaskan Ustadz untuk masalah ini gitu. Mungkin Baik, ada bisa pengalaman dijawab, atau ya. dapat kasus gitu. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus-kasus ibu menyusui yang mamenya atau payudaranya bengkak keras atau merah, itu adalah kasus-kasus peradangan yang diakibatkan oleh air susu yang tidak lancar untuk keluar. Jadi itu adalah proses peradangan. Saran dari saya sebaiknya tidak usah pakai terapi lintah, yaitu pakai kompres air hangat. Pakai kompres air hangat saja, kemudian sering-sering disusukan pada bayinya. Dengan gitu aja insya Allah sudah cukup. Ya Ustadz, agak menyela ya sedikit. Masalah itu kan di sini untuk kondisi yang sekarang itu air susunya itu gak kental Ustadz. Jadinya pas bayi dikasihkan itu agak enggak mau gitu. Enggak mau dalam artian sudah diusahakan untuk menyusui, akan tetapi seakan-akan bayinya menolak gitu Ustadz. Ya, itu perlu kerja keras Mas. Jangan sampai dengan hal itu kita menyerah untuk memberikan ASI pada bayi ya. Ini sering terjadi. Tetap saya akan berpositif thinking pada ibunya ya. Jadi tidak boleh pada saat bayi susah untuk netek dan bayinya seolah-olah tidak mau, terus kita nuruti kemauan bayinya. Enggak, tetap kita harus bekerja keras supaya bayinya tetap netek. Banyak cara yang dilakukan. Biasanya bu bidan-bidan lebih mengerti tentang posisi, tentang cara, apapun dikompres dulu, nantinya posisi tertentu yang membuat nyaman bayi biasanya bisa membuat bayi lebih nyaman pada saat disusui. Ya, kalaupun terpaksa ya dilakukan disedot secara manual ya, di vakum itu juga bisa. Jadi nantinya apabila air ASI susu itu keluar dengan lancar, peradangan akan berhenti sendiri. Nggak usah dilintah, Pak. Ya, semoga terjawab ya Pak Fahrul. Mungkin sedikit masukan ini Ustadz Afan, ini sesama perempuan, makanya sedikit masukan aja. Untuk yang tadi ada pembengkakan di payudara, untuk memperlancar, betul kata Ustadz, kalau bisa berjuang, memang disitulah perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Saya juga pernah merasakan dengan 6 anak, tapi cuma salah satu kayaknya itu. Tapi saya alhamdulillah menyusui sampai 2 tahun ya, dan 6 bulan eksklusif itu. Dan hasilnya itu luar biasa, anaknya cerdas, betul. Nah, caranya gini, yang pertama itu memang ibunya harus jangan stres, jangan lelah, di-happy-kan, dibahagiakan, berikanlah sesuatu yang menjadikan dia bahagia. Kalaupun tidak ada sesuatu yang bisa diberikan, ya mungkin seorang ibu itu harus belajar untuk membahagiakan diri dengan cara banyak lah ya, itu bisa dari secara psikis maupun apa.
Tapi yang jelas seorang ibu saat menyusui itu harus tenang gitu, tenang dan kemudian bahagia itu tadi. Maka itu sangat mempunyai peran penting untuk memproduksi ASI. Kemudian cara yang kedua, diolesin di putingnya dengan menggunakan madu. Nah, di situ yang pernah saya pelajari dengan ada madu, maka si bayi itu akan menyedot dengan lahap gitu ya, istilahnya itu sebagai pemancing aja, jangan keterusan juga, tapi nggak apa-apa sih kalau madu asli ya. Nah, itu pun dengan cara si bayi itu menyedot ASI itu sendiri akan menyembuhkan peradangan itu dan bahkan akan mempercepat produksi ASI itu. Kalau yang saya pelajari itu aja sih. Maaf. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih atas ilmunya. Ada tambahan juga. Baik Bapak-Ibu sekalian, karena waktu kita pada malam hari ini sudah sudah selesai ya. Untuk waktu jam mungkin ini masih jam 9, tapi di Sulawesi saya ini udah jam 10. Di sini jam malam. 10. Ya, baik Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita akhiri ya untuk pertanyaan pada malam hari ini. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian masih ada yang ingin disampaikan, nanti mungkin bisa disampaikan di dalam grup, kayak kita diskusikan sama-sama. Nanti semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian nanti akan kita sampaikan kepada pemateri kita. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah seminar pada malam hari ini telah selesai. Semoga apa yang baru saja kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita dan juga bagaimana kita bisa mengamalkan kehidupan sehari-hari dan juga kita bisa menyampaikan kepada mereka yang belum mengetahui. Lalu kepada pemateri kita, Pak Andik, kami ucapkan jazakallah khairan atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya selaku moderator pada malam hari ini mewakili panitia dan pemateri, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam jalannya acara seminar pada malam hari ini terdapat banyak kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di acara seminar selanjutnya dengan waktu yang sama. Mari kita tutup acara seminar pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Andi. Yes, sami-sami Kang. Masyaallah. Baik. Ada